Dalam inti terdalam sejarah terdapat kekuasaan, namun bukan kekuasaan sebagai dominasi, melainkan sebagai penyingkapan kemungkinan keberadaan. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Bahasa bukanlah sekadar alat untuk menyampaikan pikiran. Bahasa adalah rumah tempat being mendiami dunia. Martin Heidegger, apa yang terjadi jika dunia ini kehilangan kata-kata? Bukan hanya sunyi, bukan hanya keheningan, tapi kehilangan orientasi. Karena kita tak lagi tahu kemana arah keberadaan. Kita tersesat bukan karena gelap, melainkan karena kita tidak tahu lagi bagaimana mengatakan sesuatu sebagai ada. Heidegger berkata, bahasa adalah rumah bagi being. Bukan rumah sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang tinggal, tempat di mana being menyatakan diri dan manusia bisa mendengarkan. Bahasa, dalam pandangan umum, dianggap sebagai sarana komunikasi. Ia disamakan dengan kabel, sinyal, atau sistem simbol yang menyampaikan isi batin seseorang kepada orang lain. Tapi ini, kata Heidegger, adalah reduksi fatal. Bahasa bukan kendaraan. Bahasa adalah kejadian. Mari kita lihat kembali. Ketika manusia pertama kali memandang dunia dan berkata, ada bintang, ia tidak sedang mentransfer data. Ia sedang menjawab panggilan being. Ia menyebut sesuatu keluar dari ketertutupan. Dalam menyebut, ia memberi tempat. Dan dalam memberi tempat, ia membuka dunia. Bahasa bukan representasi. Bahasa adalah pembukaan. Ia bukan hasil dari pikiran, tetapi tempat di mana pikiran bisa terjadi. Sebab sebelum kita berpikir, kita telah dikelilingi oleh kata-kata. Dan sebelum kita memilih kata-kata, kita telah dihantui oleh suara being. Heidegger menyebut bahasa sebagai Das Haus des Seins, rumah being. Tapi rumah ini tidak seperti bangunan stabil dengan tembok dan atap. Rumah ini rapuh. Ia hidup dalam penggunaan, dalam puisi, dalam senyap, dan bahkan dalam kegagapan kita saat menghadapi misteri. Puisi dalam pandangan Heidegger bukan sekadar seni estetika. Puisi adalah mode tertinggi bahasa, bukan karena ia indah, tetapi karena ia mampu menjaga misteri being tanpa mengurainya menjadi konsep. Puisi adalah tempat di mana kata tidak dibelenggu oleh logika, dan oleh karena itu, ia mampu menyingkap sesuatu yang tak terkatakan. Penyair, dalam dunia Heidegger, bukan hanya seniman. Ia adalah penjaga rumah being. Ia tidak menjelaskan, tidak mendefinisikan, melainkan membuka ruang agar being dapat menyatakan diri, seperti udara yang tak terlihat namun memungkinkan segala napas. Tapi bagaimana dengan zaman kita sekarang? Zaman di mana bahasa dipadatkan menjadi pesan singkat. Zaman di mana kata-kata dijadikan alat produksi, data, konten, strategi pemasaran. Kita telah mengubah bahasa dari rumah menjadi pabrik. Bahasa yang seharusnya menjadi tempat tinggal being, kini menjadi penjara ideologi, kendaraan opini, dan yang paling menyedihkan, menjadi kebisingan yang menutup kemungkinan untuk benar-benar mendengar. Heidegger menyebut ini sebagai bentuk pelupaan being yang paling halus. Bukan karena kita tidak berbicara, melainkan karena kita tidak tahu lagi apa yang sedang berbicara melalui kita. Dan disinilah urgensinya. Kita harus kembali mendengar. Bukan hanya mendengar suara orang lain, tetapi mendengar getaran being. Dalam bahasa, kita harus kembali menyebut dunia bukan sebagai objek, tetapi sebagai sesuatu yang ada, yang hadir, yang menyapa. Kita harus mencintai kata bukan karena fungsinya, melainkan karena kepadanya being mempercayakan dirinya. Ketika seorang ibu memanggil nama anaknya, di sana ada lebih dari sekadar suara, ada pemberian tempat. Ketika seorang penyair menyebutkan matahari, ia tidak menyampaikan data astronomi, tetapi membuka ruang di mana matahari bisa hadir sebagai matahari. Dalam tiap kata yang jujur, dalam tiap keheningan yang penuh, dalam tiap jeda yang tak segera diisi, di sana being mungkin sedang bertamu. Dan jika kita cukup diam, cukup rendah hati, dan cukup peka, kita bisa mendengarnya mengetuk pintu rumah yang selama ini kita huni,
namun kita lupakan bahasa. Dalam inti terdalam sejarah terdapat kekuasaan, namun bukan kekuasaan sebagai dominasi, melainkan sebagai penyingkapan kemungkinan keberadaan. Martin Heidegger, apa makna kekuasaan jika dipisahkan dari being? Kita hidup dalam zaman di mana kekuasaan dimengerti secara dangkal sebagai kendali, dominasi, kemampuan untuk memaksa, atau kapasitas untuk mengatur tatanan luar. Namun bagi Heidegger, kekuasaan bukanlah sekadar instrumen politik atau kekuatan sosial. Kekuasaan adalah modal ontologis, kekuatan untuk mengungkapkan atau menutupi being. Dalam setiap peradaban, dalam setiap dunia yang muncul dan tenggelam, terdapat logos kekuasaan yang tersembunyi, bukan kekuasaan manusia atas manusia, tetapi kekuasaan being dalam menampakkan dirinya sebagai dunia. Kita tidak bisa memahami kekuasaan tanpa memahami dunia. Dan kita tidak bisa memahami dunia tanpa menyadari bahwa dunia bukan sekadar kumpulan benda, melainkan struktur keterbukaan di mana sesuatu bisa tampak sebagai sesuatu. Dunia adalah horizon makna. Dunia adalah susunan relasi makna yang memungkinkan sesuatu hadir sebagai alat, sebagai tempat, sebagai tubuh, sebagai waktu. Di sini, kekuasaan bekerja sebagai pembentuk horizon itu sendiri. Siapa yang menguasai horizon, menguasai cara kita memahami being, maka pertarungan kekuasaan bukan terjadi atas dunia, tetapi tentang dunia. Bayangkan sebuah zaman di mana teknologi membentuk horizon eksistensial kita. Segala hal, mulai dari gunung, hutan, tubuh, pikiran, bahkan waktu, dilihat sebagai sumber daya. Ini bukan sekadar krisis ekologi atau budaya, tetapi pergeseran ontologis. Heidegger menyebutnya sebagai zaman Gestel, suatu kerangka pengaturan di mana being hanya bisa muncul sebagai sesuatu yang tersedia, dapat digunakan, dapat diukur. Inilah kekuasaan paling halus dan paling total, bukan menindas kita, tetapi membentuk cara kita melihat segala sesuatu. Namun kekuasaan tidak hanya bekerja dalam bentuk teknologi, ia juga hidup dalam kata-kata, dalam tradisi, dalam mitos, bahkan dalam diam. Ia tidak selalu menghancurkan, kadang ia juga membuka. Dalam dunia Yunani kuno, kekuasaan bukanlah dominasi. Kekuasaan adalah dinamis, potensi. Potensi untuk mengungkap being sebagai keindahan, sebagai keagungan, sebagai keterbukaan tragis. Karena itu, dalam tragedi Yunani, kita menemukan dunia sebagai tempat pertemuan antara manusia, dewa, dan takdir. Tapi, dalam zaman modern, kekuasaan telah kehilangan tanahnya. Ia menjadi strategi, menjadi perhitungan, menjadi birokrasi, dan waktu berubah dari aliran eksistensial menjadi rangkaian tanggal dalam kalender. Kita berhenti hidup dalam waktu dan mulai mengelola waktu. Waktu bagi Heidegger bukanlah kronologi. Waktu adalah dimensi eksistensial. Ia bukan garis lurus tapi keterbukuan menuju kemungkinan. Dan kekuasaan, pada tingkat terdalamnya, adalah kapasitas untuk mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan ke dalam satu horizon makna. Seorang pemimpin sejati dalam pengertian ontologis bukan sekadar penguasa negara, tetapi seseorang yang menarik kemungkinan dunia keluar dari ketertutupan. Ia tidak hanya menentukan arah, tetapi memanggil dunia untuk hadir. Inilah mengapa bagi Heidegger, para penyair, para pemikir, bahkan para pahlawan tragis adalah figur-figur kekuasaan dalam makna tertingginya. Tetapi, kekuasaan sejati juga membawa risiko, yaitu kemungkinan jatuh ke dalam kegelapan, dalam keheningan, being, dalam ketertutupan makna. Zaman modern adalah bukti bahwa kekuasaan bisa berubah menjadi kekosongan, bahwa kita bisa menciptakan dunia yang efisien, aman, dan terkontrol, namun sunyi dari makna. Heidegger mengingatkan, yang paling menakutkan bukanlah kehancuran fisik, melainkan hilangnya dunia. Dan disinilah waktu menjadi pertaruhan. Apakah kita masih memiliki waktu untuk mendengar being? Apakah kita masih mampu mengalami waktu sebagai pemanggilan, bukan sebagai jadwal? Ataukah kita telah menjadikan waktu sebagai komoditas, membunuhnya dengan efisiensi,
dan kehilangan kedalaman, eksistensial, kekuasaan, dunia, dan waktu bukanlah tiga entitas yang terpisah. Mereka adalah tiga simpul dari pertarungan besar yang menentukan apakah being akan hadir atau menghilang dari kita untuk selamanya. Maka tugas kita bukan melawan kekuasaan. Tugas kita adalah mendengar kembali being, memelihara dunia sebagai keterbukaan, dan menyentuh waktu bukan sebagai detik-detik yang hilang, tetapi sebagai kemungkinan untuk mengungkap makna hidup yang terdalam. Don't forget to comment, like, and subscribe.